Yakin tetap mau ikut seleksi P3K? Sekedar referensi untuk teman-teman yang akan ikut seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama teman-teman guru yang sudah sertifikasi dan juga in-passing. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat-sobatnya, pada kesempatan ini saya akan kembali memberikan update tentang seleksi guru P3K pada tahun 2021 ya teman-teman. Setelah segala sesuatu persiapan untuk seleksi guru P3K tahun 2021 yang berjumlah sekitar ada 1 juta formasi, maka pada kesempatan ini saya akan mengupas, yaitu teman-teman, ternyata ada pihak yang dirugikan pada seleksi guru P3K tahun 2021 teman-teman. Kira-kira siapa yang merasa dirugikan dikarenakan untuk seleksi guru P3K 2021 ini? Coba perhatikan teman-teman, sebelum kita ulas lebih lanjut, coba kalian perhatikan dulu. Yang pertama, di sini tentang rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu adalah meliputi pengajuan formasi, kemudian pendaftaran, kemudian ujian seleksi, selanjutnya penempatan dan juga pemberkasan teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya seleksi guru P3K 2021 1 juta formasi, ini nanti akan ada kaitannya dengan yaitu siapa saja yang boleh mendaftar untuk seleksi guru P3K 2021 teman-teman. Coba perhatikan informasi mengenai pendaftaran P3K 2021. Ini adalah pendaftaran untuk menjadi guru P3K. Ini terbuka bagi yang pertama, guru honorer tenaga honorer kategori 2 sesuai database tenaga honorer K2 di BKN. Artinya ini adalah untuk seleksi guru P3K 2021, ini yang mengikuti yang pertama yang boleh mendaftar adalah guru honorer tenaga honorer kategori 2 yang datanya masih ada di BKN. Kemudian yang kedua, guru honorer yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, di sini tidak harus memiliki NUPTK. Yang perlu kita garis bawahi teman-teman, terkait dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan akan adanya seleksi guru P3K 2021 ini adalah terkait dengan yang poin nomor 2 ini ya, guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik. Nah, di sini dijelaskan dalam peraturan yang telah dikeluarkan, ini adalah yang mengikuti seleksi nanti, ini bukan hanya guru honorer yang ada di sekolah negeri, akan tetapi guru honorer yang juga berada di sekolah swasta teman-teman. Artinya para pendaftar nanti bukan hanya guru honorer yang ada di sekolah negeri, tapi juga dari sekolah swasta juga. Kemudian kira-kira siapa yang dirugikan? Nah, sampai sini tentunya teman-teman itu bisa membaca ya kira-kira siapa. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah untuk lulusan yang ketiga, ini lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru, tapi harus memiliki sertifikat pendidik ya teman-teman. Nah, berikutnya bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang mengajar di sekolah negeri, ini adalah jika tersedia formasi di sekolah yang bersangkutan, yaitu di sekolah negeri ada formasi, di sana tempat dia mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Kemudian jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk ya. Dan jika tidak tersedia formasi di sekolah yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Kemudian bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Coba teman-teman di sini bagi guru swasta, ini adalah bagi guru swasta yang mengajar di sekolah swasta, baik itu sudah memiliki sertifikat pendidik ataupun belum, ini bisa mendaftar di sekolah negeri ya, meskipun dia tidak mengajar di sekolah negeri. Kemudian pendaftaran dilakukan di SSCASN teman-teman. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat bahwa kayaknya yang pihak dirugikan itu adalah sekolah-sekolah swasta ya, utamanya sekolah-sekolah swasta yang favorit. Dan kebanyakan guru-gurunya itu nanti mendaftar ke P3K teman-teman. Mengapa mereka merasa dirugikan? Mereka merasa dirugikan dikarenakan mungkin saja ya, yang namanya sekolah swasta itu adalah sekolah yang dibiayai oleh yayasan dan juga sekolah itu sendiri serta donatur ya. Selanjutnya biasanya sekolah swasta itu berlomba-lomba untuk
membuat suatu inovasi, memberikan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas, sehingga acapkali sekolah swasta itu bisa melahirkan guru-guru yang berkualitas dari segi kreativitas dan juga etos kerjanya. Kalau misalkan seluruh guru di sekolah swasta yang menjadi penopang berdirinya sekolah swasta eksis hingga saat ini, itu banyak yang mengajar atau mendaftar di seleksi guru P3K dan mereka banyak yang keterima di sekolah negeri, maka bagaimanakah nasib sekolah swasta berikutnya? Ini adalah menjadi kekhawatiran baru bagi sekolah-sekolah swasta. Kekhawatiran itu seperti yang diberikan pada sebuah pesan WhatsApp, yang mana di sini tidak perlu saya beritahukan dari mana dan dari siapa. Yang jelas ini adalah sebuah pesan WhatsApp yang berisi kekhawatiran dari sekolah swasta terhadap adanya seleksi guru P3K 1 juta formasi untuk 2021. Nah, seolah-olah dari pesan WhatsApp yang nanti akan kita bacakan ini nanti tersirat bahwa sekolah swasta ini merasa khawatir kalau misalkan guru-guru mereka yang sudah lama diajak membangun sekolahan serta mendidik di sekolah swasta di yayasan tertentu, ini banyak yang meninggalkan sekolah swasta dan akhirnya keterima di sekolah negeri karena keterima P3K. Coba sobat perhatikan pesan WhatsApp ini ya. Nah, di sini kita bacakan, yakin tetap mau ikut seleksi P3K. Sekedar referensi untuk teman-teman yang akan ikut seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama teman-teman guru yang sudah sertifikasi dan juga in-passing. Mengapa? Kalau Anda diterima sebagai tenaga guru dengan status P3K, memang terkait hak-haknya sama persis dengan PNS atau istilah sekarang ASN. Penempatannya juga di sekolah-sekolah pemerintah atau sekolah negeri ya. Gajinya juga tidak berbeda dengan guru yang berstatus PNS. Namanya juga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasti ada aturan yang dirasa jelimet bagi yang suka nggak sregep. Setiap 5 tahun diadakan evaluasi kinerja. Jika tidak memenuhi target yang dibebankan, bisa dihentikan kontraknya. Cukup berat bagi guru yang tidak sregep. Sregep itu istilahnya apa? Sregep itu adalah istilahnya rajin ya. Cukup berat persyaratan itu bagi guru-guru yang tidak memiliki sifat rajin. Lainnya, kalau sudah diterima sebagai tenaga P3K, bagaimana nasib tunjangan atau TPP, tunjangan profesi pendidik atau sertifikasi ya? Apa masih bisa diterima hak tersebut? Ini yang perlu dikaji, perlu diingat. Panjenengan bisa sertifikasi dan in-passing karena panjenengan mengajar di sekolah swasta, bukan di sekolah negeri. Memang begitu tatanannya negara, dengan syarat rukun yang tidak kalah jelimetnya. Nah, bila kemudian semua sudah lolos dan lulus, baru kemudian mendapatkan TPP atau tunjangan profesi guru tiap triwulan dari Kemdikbud Jakarta langsung ke rekening masing-masing yang besarannya sama persis gaji PNS dengan golongan dan masa kerja yang sama. Sekali lagi, tunjangannya sama persis nominalnya dengan PNS. Lalu, apa yang kau cari? Kami khawatir bila panjenengan tetap pengajar untuk diterima sebagai tenaga guru P3K, ditempatkan di sekolah negeri dan melihatnya hanya dari perspektif yang kecil, yaitu sebatas gaji sama dengan PNS tapi pensiun juga belum jelas. Tunjangan TPP yang sudah jelas di tangan lalu hilang begitu saja. Jur, bagaimana Jal? Belum lagi dievaluasi dalam 5 tahun kinerja. Panjenengan tidak memenuhi target, lalu kontrak dicabut. Jur, lagi-lagi bagaimana Jal? Sehingga akan berlaku istilah Jawa, nasib panjenengan itu kepala ketutu atau sudah jatuh tertimpa tangga pula. Oleh karena itu tidak ada jeleknya panjenengan yang sudah punya status seperti urai di atas mencari tahu dengan benar pada pihak-pihak yang kompeten. Jangan sampai karena mengejar sesuatu yang belum jelas, hal yang sudah jelas malah terlepas. Semoga catatan kecil ini bisa sedikit menjadi referensi dalam melangkah. Semoga tidak kepalu ketutuh atau sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Ini adalah sebuah pesan WhatsApp yang menunjukkan kekhawatiran dari sekolah-sekolah swasta akan kehilangan guru-guru mereka yang nanti ingin ikut seleksi P3K, teman-teman. Namun di sini juga bisa juga dijadikan bahan untuk merenung. Jadi apa yang dikatakan dari salah satu kawan yang ada dalam pesan WhatsApp ini juga bisa dijadikan sebuah referensi untuk berpikir yang lebih jauh ya. Intinya seleksi guru P3K ini ditujukan untuk rakyat Indonesia. Siapapun boleh mendaftar asalkan memiliki persyaratan yang bisa terpenuhi, dan ini adalah sebagai wujud kesungguhan dari pemerintah untuk memperhatikan guru-guru di Indonesia, khususnya guru-guru honorer, baik itu di sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Namun intinya untuk keputusan itu adalah tergantung dari pribadi masing-masing. Sekian, semoga informasi ini bisa menjadi sedikit pencerahan untuk kita untuk tetap berhati-hati dalam langkah, dan juga kita selalu konsisten asalkan tujuannya baik ya. Sampai jumpa. Jika teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload terbaru video dari saya, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya, tentunya tentang seputar P3K tahun 2021. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.